Oke, saya mulai saja anak-anak. Ini awal dari videonya ya. Oke, ini coba nanti kalau ada temanmu yang saya tidak lihat sedang di ini ruang tunggu, tolong kasih tahu ya. Karena saya lagi serius lihat di sininya, nanti saya nggak lihat di sananya. Oke, saya mau copy dulu. Saya mulai dari nomor 6 saja. Yes. Apakah kalian sudah lihat papan saya, board saya sudah lihat belum anak-anak? Ya. Udah ya? Oke. Ini boardnya yang kemarin ini saya mesti ambil yang baru. Banyak dari kan? Udah. Udah, saya udah ini. Tapi nanti saya putus 15 menit, nanti lanjutin lagi itunya nggak apa-apa ya rekamannya. Karena terlalu berat kalau full. Oke. Ya, udah lihat semua ya anak-anak ya. Kita mulai nomor 7. Ya. Sudah lihat ya soalnya. Wah, ini kalau Pak ini Boleh bahas yang nomor 5 PG juga nggak Pak? Aku nggak tahu itu jawabannya apa. nomor 5. Sebentar, mesti lihat dulu dong ya, sebentar. Nomor 5. Ya, sebentar ya. Kapan ini ulangannya? Besok ya? Senin ya? Iya, Senin. Ya, kalau gitu saya buka dulu yang nomor 5. Ya, udah kelihatan ya. Itu ada yang baru masuk ya, kelihatannya, kedengarannya. Ya. Oke. Singkir dulu. Kita kerjakan yang ini dulu, nomor 5. Ya. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Besaran skalar dapat ditambahkan ke suatu vektor. Maksudnya apa nih? Nggak bisa. Skalar tidak bisa ditambahkan, tapi kalau dikalikan bisa, ya. Yang A salah. Berat suatu vektor, besar suatu vektor mungkin sama dengan 0, meskipun satu dari komponennya tidak 0. Salah. Kalau 0 nggak mungkin 1 0 1 tidak. Artinya apa? Maksudnya gini. Kalau satu komponennya yang satu plus, yang satu harus min. Nah, itu bisa 0. Tapi kalau yang satu ada, yang satu 0, nggak mungkin 0 ya. Ini B salah. Nomor C. Besaran-besaran skalar bergantung pada lintasan, sedangkan vektor tidak. Besaran-besaran skalar bergantung pada lintasan, sedangkan vektor tidak. Maksudnya apa? Kita lewat tinggal dulu. D. Besaran-besaran skalar dan besaran-besaran vektor keduanya dapat ditambahkan secara aljabar. Tidak bisa. Skalar dan vektor tidak bisa ditambahkan ya. Suatu skalar memiliki besar dan arah, udah jelas salah. Kita ambil C saja ya, yang mendekati. Kita ambil C saja. Ya. Besaran-besaran skalar bergantung pada lintasan, sedangkan vektor tidak. Artinya gini, kalau skalar, misalnya ini saya menggambar vektor ini, perpindahan, ini 2 meter, ya, 2 meter. Nah ini susah nih, sebentar.
3 meter. Ini gue jadi susah ditulis ini. 4 meter. Oh, direkam soalnya berat ya. Kalau yang namanya vektor kita nggak lihat jumlahnya ini, tapi kita lihat artna langsung ke sana. Ini vektor. Tapi kalau skala ini kita jumlahkan, ya. Berpindahnya dijumlahkan. Jadi yang betul adalah C. Ya, kenapa? Skalar apa? Skalar nggak punya arah. Jadi gini, anak ini berjalan dari A ke B. Ya, misalnya 100 km. Kemudian dari B ke A, balik lagi ke A. Pertanyaannya, kalau skalar itu jarak, berapakah jarak tempuh anak tersebut? Kalau kita lihat jarak tempuhnya berarti 200 km dong ya. Betul nggak? Tapi kalau yang namanya vektor, itu yang ditanyakan bukan jarak, perpindahannya. Berapakah perpindahan anak tersebut? Dari A ke B, balik lagi ke A, maka perpindahannya 0, itu vektor ya. Perpindahan itu vektor, sedangkan jarak tempuhnya adalah skalar. Itu bedanya. Bedanya skalar dan vektor ya. Ngerti ya? Oke, nomor 5 udah ya. Ada mau tanya nggak nih nomor 5? Nggak ada. Lanjut. Nomor 6. Permisi Pak. Ya? Mau tanya itu nomor 3 jawabannya A atau C? Wah, nomor 3 mesti buka lagi nomor 3. Sebentar. Nomor 3. Sebentar ya. Pasangan besaran fisika yang berikut merupakan besaran vektor. Kelajuan dan percepatan. Kelajuan bukan vektor ya, percepatan vektor. Gaya dan energi. Gaya vektor, energi bukan vektor. Momentum dan perpindahan, ya ini, saya betul. Momentum dan perpindahan, vektor-vektor. Ya. Ya, yang merupakan besaran vektor soalnya. Oke. Lanjut. Nomor 7. Kita balik ke nomor 7. Oke. Pada suatu lomba, apa nih? Pada acara apa ini? Lomba lari dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia tanggal bla 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 dari A ke titik D. Oke. Setelah melalui ABC seperti gambar berikut, jika satu kotak mewakili 1 km dan perpindahan total yang ditempuh tiap pelari, nah ini tanya perpindahan. Perpindahan kita tinggal hitung aja. Di sumbu X dia berpindah berapa? Kita lihat ya. Di sumbu X itu dari A sampai di D. Di sumbu X ini berarti. Kita hitung aja nih berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sumbu X kita sebut saja SX adalah 12. Satu kotak mewakili mana tadi? Satu kotak 1 km. Jadi 12 km. Di sumbu Y-nya dia berpindah dari A di bawah sini berpindah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sumbu Y-nya 5 km. Nah, yang namanya vektor perpindahan bukan SX dan SY, tetapi resultan seluruhnya S-nya, yaitu akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, saya udah hafal sih, langsung aja 13 km. Ya, kalau kamu mau hitung boleh nih. 144 tambah 25 169, akar 169 13. Ya, 13 km ada tidak? Ada ya. Nih. Oke. 13 km. Lanjut ya. Ini saya rekam kok, dan nanti boardnya juga boleh diambil ya. Lanjut ya. Gaya-gaya 6 Newton dan 8 Newton bekerja pada sebuah titik. Resultan kedua gaya tersebut tidak mungkin bernilai, yang jelas tidak mungkin lebih kecil atau lebih besar dari jumlahnya dia.
Kalau dijumlahkan 6 dan 8 kalau dia searah berarti jumlah 6 8 kan jumlahnya 14. Jadi tidak mungkin lebih besar dari 14. Ada nggak? Oke, nggak ada. Dan tidak mungkin lebih kecil dari 2. Ini 6, ini 8. Berarti nggak mungkin lebih kecil dari 2. Ya, tidak mungkin lebih kecil dari 2. Berarti 1 itu tidak mungkin. Ada lagi? Oke, ya udah berarti ini A. Kan yang tidak mungkin, ya. Jadi kalau maksimumnya dia jumlahnya 14 dan selisihnya itu cuma 2. Jadi kalau lebih kecil dari 2 tidak mungkin, ya. Itu jadinya jawabannya A. Ya, gampang ya. Oke, lanjut ya. Sebentar. Kita lanjut soal berikutnya. Mana tadi? Bentar. Tadi nomor 56 ya. Sorry. 56. Oke, 78 sekarang. Tadi udah 67 ya. Sekarang 8. 89. 89. Nanti kalau kamu ada yang nggak ngerti tanya. 89. Oke. Ada yang nggak ngerti tanya. Kalau ada temanmu yang ada di ruang tunggu kasih tahu. Ada yang di waiting room kasih tahu ya. Saya nggak perhatikan soalnya. Oke, nomor sekarang lanjutnya nomor 8. 8. Oke. Ya. Vektor F1 bentar. Vektor F1 12 Newton, F2 14 Newton, dan F3 yang mana F1, F2 nih, F1, F2. Enggak jelas netnya. Ini apa nih F1? Ini F2, ini F3 ya. Saya nggak begitu jelas. Oke. Seperti gambar di samping. Jika sin 37 R adalah F1 yang dinyatakan dengan vektor satuan. Ini paling gampang kalau vektor satuan ya. Jadi caranya gimana? Vektor satuannya kita lihat gini. F1 ya, kita lihat F1. Di sini besarnya adalah F1 adalah 12 Newton. Berarti di sumbu X 12 I. Karena di sumbu X dia harus I. Di sumbu Y kan 0. Karena nggak ada ya. Nah, J ini. Ya. F1 tuh. F2. F2 itu berapa sih? 14 ya. Di sumbu X-nya tidak ada. Di sumbu Y-nya adalah berapa ini? F2-nya, F2, 14. 14J. F3. Nah, ini yang F3 lebih hati-hati. Ya, sebentar ya. Biarin aja deh kalau gitu. F3. Karena di sini sudutnya 37, F3-nya adalah 10, maka di sumbu X adalah 10 cos 37. Ya, ingat cos di sini 37 tapi minus ya, ada minusnya. Kemudian di sumbu Y-nya positif. 10 sin 37. Gitu. J. Ya, ini namanya vektor satuan di sumbu X adalah I. Ini kita kaliin aja ya. 10 kali sin 37. Sin 37 adalah 3/5. 0,6 kali 10 berarti minus 6I. Minus 6I. Sedangkan di sumbu Y-nya 10 sin 37 cos 37. Cos 37 sin 37 ya. Sin 37 ada kebalik saya. Cos 37 8, 0,8 ya.
0,8 berarti 8i di sini. Ya, ditambah sin 37 0,6 kali 10 berarti 6j. Kalau ditanya resultannya tinggal jumlahkan saja yang di sumbu X 12 tambah 0 tambah min 8 4i. Kalau nggak ngerti tanya ya. 0 tambah 14 tambah 6 20j. Iya, adakah jawabannya 4i tambah 20j? Coba kita lihat, ada ya. 4i tambah 20j, ada tuh B. Nih, sebentar. Ya, sebentar. Dapat ya 4i tambah 20. Jadi gini. Kemarin saya sudah bilang di sumbu X saya pakainya X gitu ya. Di sumbu Y saya pakainya Y. Nah, ini untuk vektor F1 kan 12. Dia hanya di sumbu X, maka kita kasih nama I. Vektor satuan dari sumbu X namanya I, vektor satuan dari sumbu Y namanya J. Kalau ada Z, dia K. Jadi nanti pakainya IJK. Jadi misalnya 2I, misalnya ya, tambah 3J, misalnya 3J, ditambah 4K. Ini artinya ada 3 vektor, ada satu buah vektor. Di sumbu X dia punya 2 satuan, di sumbu Y-nya 3 satuan, dan di sumbu Z-nya 4 satuan. Jadi ini satuan dari sumbu-sumbunya. Satuan dari sumbu X, satuan dari sumbu Y. Kalau K satuan dari sumbu Z. Ya, gitu. Ya, jadi I dan J itu sebetulnya vektor satuan. Boleh juga kamu sebut kemarin itu kan waktu saya nerangkan di sumbu X. Berarti 4 di sumbu X, 20 di sumbu Y. Atau saya sebut juga RX, RY gitu ya. RX, RY. Ya, kalau mau digunakan dengan matematisnya pakai I dan J ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada saya lanjut. Lanjut ya. Oke. Kalau nggak ada saya lanjut nih. Nomor 9. Perhatikan dua vektor yang dilukis pada kertas berpetak di samping. Jika panjangnya satu petak adalah 1 Newton dan arah resultan kedua vektor tersebut terhadap sumbu X adalah mintanya berapa derajat. Jadi bagaimana cara mencari arah resultan kedua vektor? Di sini kita tidak bisa menyebutkan arahnya, tapi kita jumlahkan saja. Ini kita kasih nama aja vektor A dan B ya. Ini kita kasih nama A, yang ini kita kasih nama B, ya. Jadi A kita nyatakan pakai IJ aja dulu, nggak apa-apa. A itu di sumbu X 1, 2, berarti 2I, ya. 2I di sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6J. Kalau dia plus, kalau arahnya ke atas berarti plus. Kalau arahnya ke bawah berarti min. B. Ya, di sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6I. Di sumbu Y-nya nggak ada. 0J. Kita cari resultannya. Ternyata resultan di sumbu X adalah 8I. Dan di sumbu Y-nya adalah 6J. Ya gitu. Kenapa pakai gini? Karena saya lebih suka karena diminta adalah resultan kedua vektor terhadap arah resultannya. Oke. Arah resultannya dia minta. Jadi dari sini kamu tinggal cari tangan. Itu adalah arahnya. Tangan theta adalah Y dibagi X, RY dibagi RX, berarti 6, vektor satuannya nggak usah dibawa, dibagi 8. 6 dibagi 8 diperkecil jadi 3/4. Dua-duanya positif, berarti di kuadran 1. Ini X-nya positif, Y-nya positif, berarti kuadran 1. Kalau di kuadran 1, berarti sudutnya sudut runcing. Jadi tetanya kamu lihat di dalam tabel yang pernah saya berikan, tangan yang 3/4 maka sudutnya sama dengan
37 derajat. Ada tuh di tabel yang pernah saya berikan. Ya. Jadi tangannya ada sudutnya adalah 37 derajat gitu. Ada yang mau bertanya? Ini untuk soal nomor di bawahnya ya. Soal nomor berapa nih tadi? Soal nomor 9 ya. Jadi lebih enak pakai I dan J. Udah ketahuan jadinya mudah ya. Ini arah. Ini arah. Kalau ditanya arah pakai tangan aja. Kalau ditanya sudutnya, nah kita lihat di sumbu X positif, sumbu Y positif berarti di kuadran 1. Ya udah kuadran 1. Andai kata di sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, berarti dia kuadran 2 ya. Kuadran 2 berarti sudutnya 180 kurang 37, jadi 153. Gitu. Andai kata dua-duanya negatif, min, berarti di kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti 180 tambah 37. Andai kata yang X-nya positif, Y-nya negatif, berarti kuadran 4. Kalau kuadran 4 berarti 360 kurang 37. Gitu aja ya. Kamu lihat dari sininya aja nih. Kelihatan ya arahnya. Oke. Lanjut. Ya, silakan tanya. Ini nomor 6 Pak. Oh, nomor 6 ya, sebentar. Nomor 6 ya. Ya sebentar, nih ada yang mau join lagi. Denny ya, join ya. Oke. Oke, sebentar. Nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6 yang mana tuh? Yang atas ya. Oh, ini nih. Kenapa nomor 6 ini? Ini kan Bapak berarti hitungnya perpindahan dari titik Dari A ke B, ke D ya. Ha. ya. Tapi ini soalnya antara aku nggak ngerti atau yang namanya perpindahan total yang ditempuh tiap pelari. Jadi aku Ini kan ada banyak pelarinya. Ya kan, tiap pelari ini pada suatu lomba lari, begini, peserta mulai dari titik start A dan titik finishnya D. Jadi ini setiap pelari harus melalui ini dong. Ya, jadi kata-kata setiap pelarinya itu memang bikin bingung. Artinya seorang pelari harus menempuh jarak ini, perpindahan ini. Pelari yang lain juga harus menempuh jarak ini dong untuk mencapai finish. Jadi kata-kata setiap pelari nggak usah diperhatikan ini. Memang semua pelari kan harus mengikuti aturan seperti ini dong. Ya. Ngerti nggak? Itu kata-kata tiap pelari tadi saya juga bingung. Tiap pelari apakah dari A ke B aja atau enggak? Ternyata ini dia mulainya di A dan berakhir di D finishnya. Setiap pelari ya semua melakukan perpindahan seperti itu ya. Ngerti ya? Tadi saya juga bingung betul. Oke, kita kembali. Ada lagi yang mau tanya mengenai nomor-nomor sebelumnya? Jadi kita bisa, kalau di papan tulis kita nggak bisa lihat seperti ini ya. Jadi sangat menyenangkan kalau sebetulnya menggunakan papan seperti ini. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Tadi nomor berapa terakhir? Terakhir nomor 9. 9, sekarang kita masuk ke nomor 10. 9, bentar ya. 10 ya, oke. Saya copy dulu. Yes. Oke. Nomor 10. Ya.
Wah, buram. Terlalu kecil ini jaraknya. Perhatikan apa lagi ya, digambarkan bergerak berikut. Oke. Jika panjang satu petak adalah 1 Newton, besar resultan ketiga. Ini sama kayak tadi. Sepertinya ini lebih enak pakai seperti tadi ya. Sama persis ya. Kalau kamu soal gini kamu gunakan saja ini A, ini B, ya, ini C. Paling enak itu seperti itu. A, ingat titik nolnya ada di sini. Jadi kalau gitu A ke kanan 1, 2, kelihatan nggak nih? Kamu kelihatan nggak? Bisa ya? Nggak, kalau nggak kelihatan saya besar A. Nah, titik A itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sumbu X ada 5i. Ya. Di sumbu Y-nya 1, 2, tapi ke bawah. Berarti min 2J. Gitu ya, paling enak. Ya. Kalau pakai begini lebih enak sih, betul. Oke, B sekarang. Nih, sampai sini. Mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah belum? Udah sampai 10 belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 atau 10 nih? Sebentar. Oh, kelebihan. Mulainya dari mana, Pak? Mulai dari 0. Kita selalu mulai dari 0. 1, 2. Tadi 3 dong, bukan 2. Yang mana? Yang 2 ini. Ini kan 1, 2. 2. 2 dong. Oh, mau ke A. Ya, dia kan mau ke ujung A ya. Pokoknya ujungnya. 2 dia turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 ya, betul ya. 10i. 10 nih. Ayo. Ini karena ada rekaman dia berat, PC saya keberatan. Kemudian J-nya juga naik. Kalau naik berarti positif ya. Nah, turunin aja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13. Naik berarti plus. 13 J. Ya, sekarang C. Nah, ke kiri, waduh ini nggak kelihatan C-nya. Ke kiri berarti X-nya negatif. Kita selalu patokannya di 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti minus 6i. Oke, gitu. Tambah karena dia naik berarti tambah udah pasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau saya salah ngitung kamu langsung ya komentar ya. Kita cari resultan R. Dia mintanya apa resultannya, ya udah. 5, 10, minus 6, 9i. Ya. Min 2, 13, 15, 28, 26. Betul nggak nih? 28, 26 ya. 26J. Besarnya tinggal cari akar dari 9 kuadrat tambah 26 kuadrat. Coba yang bawa kalkulator boleh dihitung. Oke, berapa nih? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa. Oke, hitung deh ini. Kurang lebih berapa nih? 81 tambah 500 berapa tuh? 26 kuadrat. Berapa? 27,5. 27. Sebentar. Ada nggak 27,5? Kayaknya nggak ada ya. Dibuletin aja kalau nggak. Oh, dibuletin berarti. Ada nggak 27? Ambil aja 28 ya. Ya, dibuletin ke atas. 28 jadinya.
Tapi coba kamu hitung lagi, kamu ulang, mungkin saya salah lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, betul. 1, 2, betul, min 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul, min 6. Ya, mungkin saya salah ngitung kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul udah. Yang B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, betul. Ya udah, dibulatkan saja jadi 28 ya. Oke, lanjut ya. Oke. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping ini juga sebetulnya enak pakai IJ tadi. Ya, coba kita pakai IJ ya. Cuma ini sudutnya berapa ini? Waduh, ini nggak jelas. Ini sudutnya berapa nih? Tolong anak-anak, 30 atau berapa nih? 30 ya? 30 Pak. Yang ini 60 ya? Oke. Ini kalau mau pakai itu boleh. Kalau saya sih senangnya pakai IJ aja, lebih enak. Kita pakai IJ aja ya. F1 dulu. Toh kan yang ditanya resultan. Pakai IJ juga nggak masalah. Daripada F1-nya tuh yang di tengah, bukan yang di atas. yang ini kan? Yang ini kan? Iya, yang itu. Ya, ya. F1 ini gambarnya terlalu buram. Kalau di WhatsApp nggak buram tuh. Ini kan saya udah itu lagi. Oh, Saya copy lagi. Jadi dia resolusinya berkurang terus. Ya. Coba di F1 dulu ya. Di sumbu X ada berapa? Atau mau pakai gini juga boleh, sumbu X, sumbu Y ya. Gitu juga boleh, sama aja sih. Sumbu X kan pernah saya ajarin juga ya. Sumbu X, sumbu Y. Sama sih maksudnya. Di sumbu X. Sumbu Y. Ini tulisannya jadi kacau nih. Oke, F1 di sumbu X berapa nih? Tolong nih berapa nih? Nggak kebaca saya. Berapa tuh? 20 itu 20. 20. Nah, 20. Berarti di sumbu Y-nya 0 ya. Boleh juga. F2. Di sumbu X dulu, karena ini 30-nya di atas, berarti ini di sumbu X-nya jauh dari 30, berarti sin. Ini juga 20 ya. Tapi di sumbu negatif, berarti min 20 sin 30. Ya. Sin 30 adalah setengah, ini min 20. Jadi min 10 jawabannya. Di bawah aja. Min 10. Ya, kemudian di sini 20 cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi 20 kali setengah akar 3 adalah 10 akar 3. Kamu harus hafal ini. Yang begini sin cosnya ya. F3. F3 yang bawah ya. Di sumbu X, nah ini dekat dengan sudut, berarti cos. Di sini berapa nih? 20 juga ya kalau nggak salah ya? 24. Oh, 24. Berarti min 24 cos 60. Cos 60 adalah setengah, jadi min 12 ya. Jadi di sini juga min, karena di bawah di sumbu Y-nya negatif ya. Berarti min 24 sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Ini tulisan saya makin lama makin jelek aja. Setengah akar 3 kali 24 berarti min 12 akar 3.
Sekarang kita jumlahkan. Ini sebetulnya sama IJ tadi ya. RX 20 min 10 dikurangi 12 berarti min 2 ya. Di sini 0 10 akar 3 min 12 akar 3 dikurangi jadi min 2 akar 3. Jadi resultannya saya tulis sini aja. Ini tanya resultan kan ya, akar dari min 2 dikuadratkan ditambah. Ini sudah hadir semua belum nih teman-teman kamu? Kalau udah hadir semua saya kira nggak perlu direkam kali. Aku mau lihat review lagi nanti. Oh ya udah. Karena ini agak lemot nih saya punya PC. Min 2 kuadrat 4. 2 akar 3 di kuadrat 12. 4 tambah 12 16. Jadi R sama dengan 4 ya. Ya, 4 Newton, tahu ya? Ngerti ya anak-anak ya? Ya, ada Resultan gaya itu apa? ya ini resultan gaya. Kan vektor ya. Ini resultan gaya itu R nih. Ini RX, RY, ini RY ya. Ini namanya resultan. Resultan di sumbu Y itu resultan di sumbu X. Ya. Maksudnya resultan apa? Resultan itu artinya jumlah. Resultan jumlah. Jumlah panjang semuanya. Ya, slot jumlah total jadinya ya. Tapi karena dia vektor kita kasih nama resultan. Kalau dia skalar kita kasih nama jumlah aja nggak apa-apa. Karena Newton. Ya karena dia vektor ya. Lanjut ya. Lanjut mana itu? Ya oke. Lanjut. Nomor berapa sekarang nih? 12 sama 13 ya. Oke. Dua belas dan 13. Oke. Ya. Besar vektor A adalah 15. Vektor membentuk vektor tertentu terletak dalam kuadran Vektor tersebut terletak dalam kuadran 4. 4 tuh berarti di bawah tuh gambarnya ada ya. Dan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X seperti dinyatakan dengan gambar. Vektor A dapat dinyatakan, ini kamu udah pasti bisa nih. Yang tadi. Ya. Jadi kalau vektor A berapa tadi? 15. Ini sudutnya tadi berapa? 37. Ya udah, jadi vektor A tersebut di sumbu X, ini kita di sumbu X, sumbu Y. Oke. Nah, di sumbu X berarti karena dia sudutnya di sini berarti dekat, berarti cos. Berapa tadi? 15, tapi karena dia positif, ke positif ya. Berarti 15 cos 37 ya. Oke. Cos 37 adalah cos ya nih. Cos, wah tulisan saya. Cos 37 adalah 0,8 kali 15, 12. Ya, di sini min karena dia ke bawah. 15 karena dia kuadran 4 ya. Sebentar. Sin 37.
Sin 37 adalah 0,6. 0,6 kali 15, 8 berarti minus 8. Jadi kalau dinyatakan dalam IJ, maka vektor A adalah apa ini? 12I min 8J. Ya. Ya, oke, adakah? Ada ya, 12I min 8J. Mana tuh? Nggak jelas ya. Kamu pilih sendiri tuh. Oh, semuanya 9, kayaknya ada yang salah. Hah? Itu yang Y kayaknya harusnya min 9 ya Pak. Iya. Sebentar. Oh iya 9. 15 kali 0, sin 37 kan 4 per 5. 4 per sin 37 3 per 5. 5. Oh iya 9. 3 kali 3 kok 8 sih. Oke. 9 ya. Ya. Oke, ya, tinggal cari situ. Saya lihat di HP saya aja deh, kalau biar kelihatan. Wah, udah mau itu. Sebentar ya. Lanjut. Dua vektor A dan B, besar B adalah berapa kali tuh? Aduh, mesti dilihat di sini nih. Terus setengah. Pak, tolong add saya yang namanya Michelle. Michelle udah masuk belum? Halo, Michelle? Michelle udah masuk belum? Halo. Di sini ada Pak, tolong saya. Oh, udah kayaknya ya. Halo Michelle, udah masuk Michelle? Oh, ada. Sudah Pak. Kita kembali. Sebentar. Nomor berapa sekarang? 13. Saya lihat dari sini aja deh, dari HP saya aja. Nggak kelihatan gitu. Dua vektor A dan B, besar B adalah setengah kali besar A. Jika hasil bagi selisih, selisih dan resultan antara A dan B adalah 1/3 akar 3, nilai kosinus sudut apit antar kedua vektor. Nah, ini jajaran genjang ya. Jajaran genjang. Ya. Vektor A misalnya X. Oke, A misalnya X. Sedangkan B adalah setengah kali besar A, berarti, atau gini aja, A-nya 2X supaya nggak usah pakai setengah-setengah. Kan boleh, kita pakai pemisalan boleh aja ya. A-nya 2X supaya nggak susah, B-nya yang X. Supaya tidak susah. Kemudian dia bilang di sini hasil bagi selisih dan resultan. Jadi selisih dibagi dengan resultan itu sama dengan berapa? 1/3 akar 3. Supaya nggak susah, 1/3 akar 3 itu kan boleh saya tulis ini 1/3 boleh dong. Ya, saya nggak mau pakai angka yang begitu susah ngitungnya nanti. Kita tulisnya 1/3 juga boleh, supaya gampang nanti ya. Oke. S, selisih. S kalau selisih adalah akar A kuadrat 2X. Yuk. Atau ditulis aja ya. Nanti kamu ganti sendiri. Apa ini? Apa itu ya, sebentar. Ada apa ini? Jauh kau. A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau selisih dia minus 2 kali A kali B
kali cos alfa. Ya, sebentar anak-anak ya. Ada tamu. Yuk. Ya, oke, sorry ya. Ada tamu tadi, ada tukang paket. Lanjut. R. R itu akar Ya Pak, bentar. Itu 2AB apa? 2 kali A kali B kali cos alfa. Ya, kalau resultan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah, nah bedanya itu, kalau selisih dia minus, kalau resultan dia plus. 2 kali A kali B cos alfa, ininya sama, cuma bedanya di plus minusnya aja anak-anak ya. Oke, ini sama dengan 1 per akar 3 gitu kan, jadi gampang nih. Karena saya tidak suka dengan akar-akaran, maka dikuadratkanlah atas, kuadratkanlah bawah, kuadratkan sebelah kanan juga ya. Kalau dikuadratkan berarti tinggal A-nya langsung saya ganti di sini 4x kuadrat. Akarnya udah hilang ya karena saya kuadratkan, ditambah x kuadrat dikurangi 2 kali 2 4 X, ayo, ini apa lagi nih? Sebentar. Halo? Sebentar nih. Pijit apa ini? Mengganggu saja ini. Virus. Mana tadi? 2 kali 2 kali 1 berarti 4x kuadrat cos alfa ya per, nah, ada pernya di bawah sama 4x kuadrat ya, bentar, ditambah x kuadrat ditambah 4x kuadrat cos alfa. Di sebelah sini 1 per akar 3 gitu ya. Kalau akar dikuadratkan tinggal akarnya hilang ya. Ini 5x kuadrat. X kuadrat min 4x kuadrat cos alfa. Saya langsung aja kalikan, atau nanti aja deh, nanti bingung dibagi dengan 5x kuadrat, bedanya di sini juga plus 4x kuadrat cos alfa 1 per 3. Nah, kebetulan di atas ada X, di bawah juga ada X, kita boleh coret X-nya. Ya, boleh. Ini bisa difaktorkan nantinya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 5 min 4 cos alfa. Di sini 5
min 4 cos alfa per 5 tambah 4 cos alfa sama dengan 1/3 baru kali silang. 15 min 12 cos alfa sama dengan 5 tambah 4 cos alfa. Aduh, tulisannya jelek sekali ini. Teruskan. 15, 5 pindah ke kiri, jadi 15 pindah ke kiri. 15, 5-nya pindah ke kiri jadi min 5. Yang 12 cos pindah ke kanan. Ditambah 12 cos alfa. Yes, 15 kurang 5 10. Di sini difaktorkan juga 4 tambah 12 16 cos alfa. Tulisan saya, aduh. Ya. Sehingga cos alfa sama dengan 10 bagi 16, 5/8. Kan dia tanyanya cuma cos, betul nggak pertanyaannya cos? Ya, itu ada ya, 5/8 ya anak-anak ya. Silakan dicatat dulu, kalau mau catat dulu. Atau mau ditanyakan silakan. Itu 10 dengan 16 cos alfa. Kenapa? Itu 10 sama dengan 16 cos alfa. Ya, 10 sama dengan 16. Kan 15 kurang 5 10. Itu apa belakangnya? Cos alfa. Kan 4 cos alfa. Itu cos doang. Sama dengan 5/8. Ya, kan ditanya cos alfa. Cos alfa. Pertanyaannya cos alfa. Apa? Ya. Cos alfa itu nama gitu, seolah-olah itu nama lah, ayam lah. Jadi 4 ayam ditambah 12 ayam. Nah, jadi 16 ayam. Jadi ayam berapa? 10 bagi 16 gitu ya. Udah, lanjut. Lanjut ya. Berikutnya nomor 14. Udah itu kita buat esai. Esai mah gampang. Lanjut ya. Mau jalan kok malah dikecilkan. Oke. Pak, untuk esai cuma calculator aja. Ya, oke. Jadi itu satu doang. Pak. Ya, oke. Ini belum selesai nanti ya. Masih berapa nomor lagi tadi? Sekarang 14 16. 14 16. Oke. 14 15 ya, oke. Bentar. Empat belas. Ya. Ya, oke. Besar sebuah apa nih? Sesuatu segitiga, oke. Ketiga gaya. Nah, tunggu, saya lihat di sini. Tak terlihat gitu. Besar resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah, nah,
Udah pakai cara tadi lagi, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya. Lebih gampang. Pakai uraian, ya. Ini kasih nama A, ini B, ini C, ya. Sumbu X, sumbu Y. Oke, A dulu. A di sumbu X-nya nggak ada 0 karena dia cuma ke bawah. Berarti di sumbu Y-nya adalah min berapakah itu? Min 6 ya. Min 6 ya. Mau pakai IJ juga boleh nih. Tapi saya pakai sumbu X saja. Oke, sekarang vektor B. Pak, itu tulisnya gimana? Yang mana? S. Sumbu X. Sumbu ini SB. S karena saya nulisnya cepet-cepet jadi gitu. Sumbu. Ini juga SB. Ini SB. Ya, sumbu. Kalau nggak pakai IJ juga boleh. Tahu yang penting SB. Ya, sumbu X, sumbu Y. Sambung. Kenapa? Perlu huruf sambung. Mau tulis pakai apa boleh lah. Kamu X aja juga boleh di sini X plus gitu atau X kasih topi gitu, ya. Y kasih topi gitu. Ini saya soalnya nulisnya nggak karuan. Di sumbu X kamu tulis aja X pakai topi gitu ya. Ya aja asal kamu ngerti aja. Karena ini kan tidak akan dijawab di buku ya di kertasnya. Oh ya, nanti mereka gurunya minta cara. Oh, minta cara. Ya udah pakai gini. Kan, Tiap kali ya. Ya udah begini aja atau ditulis sumbu boleh, begini juga boleh. miring atau lurus? Apanya? Apanya? Pola topinya lurus. Oh, boleh. Kamu mau pakai lurus boleh. Yang sebetulnya kan ini. Mau pakai lurus juga boleh, ya. Boleh, nggak masalah sih itu. Mana? A tadi udah 0 sama minus 6. B berapa? 12 ya. Ya. 12 sumbu X positif ya. Y-nya 0 ya. Oke. C, nah ini C. Di sumbu X 20 cos 53. Kenapa? Karena C-nya 20 ya. 20 positif ya. Oke. Cos 53 adalah 0,6 kali 20, 12 ya. 12. Di sini Y-nya 20 sin 53. 20 sin 53. Sin 53 adalah 0,8. 0,8 kali 20, 16. Rx jumlahkan 12, 12, 24. Ry minus 6, 16, 10. Ya, jadi R akar 24 kuadrat. Kalau ini saya hafal nih angka ini. Tambah 10 kuadrat. Kalau ini saya hafal. Mestinya jawabannya ini kan 12 sama 5 kan 13 karena udah dikalikan 2 berarti di sini 26 pasti. Kok bisa gitu, Pak? Kan kita tahu ini kan kalau dibagi 2 12, kalau dibagi 2 5. Kalau 12 sama 5 jawabannya 13. Karena yang dikali 2 kali 2 berarti ini pasti 26 ya. Gitu biar cepet. Atau pakai kalkulator juga boleh kan, diperbolehkan ya. Ngerti ya? Adakah jawabannya? Ya? 26. Adakah jawabannya? Ada ya? 26. C. Ya. Lanjut. Nomor 15. Sebuah partikel memiliki kecepatan awal 20 meter per sekon dalam arah OX, jadi di sumbu X ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Beberapa waktu kemudian kecepatannya adalah 20 meter tapi dalam arah 60 derajat terhadap OX. Oke. Terus dari OX, oke.
Perubahan kecepatan yang terjadi dalam selang waktu tersebut adalah, ditanya perubahan kecepatan ya. Oke. Kalau perubahan itu berarti selisih ya. Anak-anak, berarti selisih. Perubahan kecepatan. Saya turunin bawah. Oke, jadi sebentar. Hilang nih ya. Jadi saya cari selisih A dan B saja. Jadi kalau A-nya ke sana, kalau B-nya ke sini, A-nya ke sini. Nah, ini B, ini A tadi. Ini B. Ya, ini sudutnya berapa? 60 derajat. Kalau resultan kan tinggal plus. Berarti kalau ditanya apa namanya tadi? Perubahan kecepatan berarti selisih, tinggal akar saja. Akar 20 kuadrat. Ini A kuadrat, B-nya juga 20. 20 kuadrat. Terus karena dia selisih, aduh kok jadi pangkat 3 itu. Dia kalau huruf sambung kayak gitu. 20 kuadrat ya. Karena selisih minus 2 kali 20 kali 20 kosinus, karena di sini sudutnya 60, kosinus 60. Gitu. Ini selisih ya. 20 kuadrat adalah 400 ditambah 400 dikurangi cos 60 adalah setengah, nih 2 1, jadi kurangi 400 kurang 400 akar 400, jadi dapatnya selisihnya adalah 20 meter per sekon gitu ya. nih ya. Oke, ada jawaban? Oh, tinggal arahnya. Nah, kalau mau cari arahnya bagaimana? Kalau mau cari arah sebetulnya ini kan cari besarnya. Kalau mau mencari arah sebetulnya kamu tinggal lihat di sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Cari arah. Kita lihat. Nah, Rx di sumbu X adalah A besarnya 20 dan 20 cos 60. Kenapa? B di sumbu X ya. Karena ini A, ini B ya. 20 cos 60 tambah 20 berarti 30. Ini Rx. Jadi kita mau cari arahnya ya. Oke. Kemudian Ry. A di sumbu Y adalah 0. Y di ini adalah sin. Sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Jadi 10 akar 3. Ini 30 ya tadi ya. Oke. Oke, jadi tangan karena diminta arah pakai tangan. Ya, sebentar. Karena dia mintanya arah. Mana nih? Karena mintanya arah, kita pakai tangan. Ayah, tangan, tan, theta sama dengan Ry bagi Rx. Ry-nya ternyata positif, Rx-nya juga positif, berarti di kuadran 1. Jadi akar 3 per 3. Atau tadi 1/4 akar 3. Nah, kalau gitu saya dapat arah sudutnya berapakah kalau yang 1/4 akar 3? Yo, ada di catatan. Tangan berapa nih?
1/akar 3. Halo. Ya, arahnya, tetanya. Ayo lihat di catatan boleh. Ya, 30 derajat. Ya. Oke, adakah? Kok 60 sih? Bentar. Terhadap OX 30 RX 10 akar 3 per 3 akar 3 per 3 akar 3 per 3 kan 1/akar 3. Iya, mestinya 1/akar 3. Tangan adalah RY dibagi RX. Betul, sebentar, saya lihat dulu betul nggak RX nya. 20 ditambah 20 cos 60 setengah 30, betul. RY nya 0, 20 sin 60 setengah akar 3 10/3, betul. RY 10/3 per 30 akar 3 per 3 atau 1/akar 3. Oh, 60 ya, sorry 60 bukan 30. Lihat di catatan kembali ya. Oke, itu resultannya adalah 20 dengan arah 60 terhadap OX. Ini semua theta itu selalu terhadap OX kalau menggunakan tangan seperti ini ya, selalu terhadap sumbu X ya. Oke, lanjut ya. Halo anak-anak, Iya. lanjut. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Berikutnya, nomor berapa nih sekarang? Esai. Oke, nomor 3. Bukan esai nih. Oh, 3 esai ya? Oke, betul. Sebentar, lanjut ya. Nomor 3. Kalau ada yang mau ditanya, tanya ya, nggak usah ragu-ragu. Nomor 3. Ini. Ya, oke. Tentukanlah komponen X. Oh, ini gampang sekali nih. Pak, ada yang nanya di chat. Apa tuh? Bentar, mesti lihat dulu chatnya. Ada yang nanya di chat. Apa chatnya, pertanyaannya? Sudah Pak. Pak, itu kenapa 60 bukan 30? Nah, ini pertanyaannya. Kamu lihat di catatan. Di catatan, tunggu. Sebentar ya. 1/akar 3 ya. Bentar. RY kan R sin ya betul. Oh iya 30 ya mestinya ya. Iya 30 bukan akar 3 ya. 10/3 per 30 akar 3 per 3 1/akar 3. Iya betul. Tangan yang 1/akar 3 sin per cos. Ya betul ya. Ya betul 30, tapi nggak ada jawabannya. Ada nggak jawabannya? Apakah ada jawabannya? Nggak ada ya. 30 betul jawabannya. Oke, terima kasih tadi siapa yang nanya tadi. Ya jadi kalau ada yang tanya, tolong siapa yang lihat kamu kasih tahu ya. Oke. Oh. Pak ini kenapa? Oke. Tadi Michelle nih. Kristabel Diandra Sanjaya. Pak Nopran jawab C Pak. Jawabnya C. C-nya apa tuh? Coba lihat sebentar. C apa jawabannya?
20 pada arah 100 terhadap OX. Enggak dong ini. Oh yes, betul. Kan ini minus ya, anak-anak. Minus, kalau dia minus berarti yang ini. Ya, bentar. Ini bukan plus. Kalau minus betul, 120. Yes, ya betul. Ya, karena dia minus. Oke, kenapa minus? Nah, lihat nih, saya kasih tahu. Kalau minus kan berarti A-nya negatif dong, bukan positif dong. Kan ini A min B. Ya, jadi A-nya bukan positif. Jadi di sini yang di sumbu X, nah, lihat ya, ini A-nya negatif. Ya, kalau minus. Betul-betul, ini 120. Karena selisih dia. Ya, betul-betul. Di kuadran 2 kalau selisih, kalau dia itu ya. Betul. Good. Karena dia selisih. Kalau ini selisih, ini dibalik ke sini. Nah, jadi resultannya yang ini. Ya, ini berarti 120 ya. Oke. Betul. Oke, lanjut ya. Diperbaiki, oke. Tadi saya lihatnya di sana jadi kuadran 1, padahal harusnya di kuadran 2 karena minus ya. Harus salah satu minus. Nomor 3. Vektor A 20 meter pada arah sumbu X, tentukanlah. Kemudian nyatakan tiap vektor dalam vektor satuan. Oke. A. Vektor satuannya A. Karena dia 20 cos 37 di sumbu X. Cos 37 adalah 0,8 kali 20 berarti 16I. Ya. Terus di sumbu Y sin 37 0,6 kali 20 12J. Ini namanya vektor satuannya nih. Ya. Oke, vektor B. Kalau nggak ngerti tanya ya. 30 cos 60 di sumbu X. Cos 60 setengah. 30 berarti 15. Sin mana tadi? Sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 30. 15 akar 3. Kalau di sumbu Y-nya sin ya di sumbu X-nya cos. Oke, C. Kalau nggak ngerti tanya. C. 40, 150. Cos 150 negatif, berarti min. 40 cos 150 sama dengan cos 30 setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Kalau nggak ngerti tanya. Ya. Cos 30 setengah akar 3 min 20 akar 3. Aku mau nanya. Apa? Itu jadinya semua yang X itu kita bikin cos gitu. Ya, oke. Karena di sini semuanya terhadap sumbu X ya. Jadi yang X selalu cos, yang Y selalu sin. Ya. Ngerti betul ya? Terus di sumbu Y-nya positif karena dia kuadran 2. Y tetap positif. 150 30 setengah. Jadi 20. Betul ya. D sekarang. 10 217. 217 itu di kuadran ke-3. Berarti 217 kurangi 180 adalah 37. Kuadran ketiga berarti X negatif, Y negatif. Berarti min. Berapa itunya? 10. 10 tadi berapa? 37 ya. Cos 37 adalah 0,8 kali 10 min 8 nya ada i nya nih ya. Nah, terus di kuadran 3 berarti y nya juga negatif min 37 sin 37 adalah 0,6 kali 10 6J. Gitu caranya ya. Jadi plus minusnya lihat dari kuadrannya. A, B, C, D, E.
45 minus di kuadran 4 atau di bawah. Jadi X-nya positif ya. 50 cos 45 berarti 25 akar 2. Karena cos dan sin setengah akar 2. I. Karena di kuadran 4 cos-nya tetap positif, sedangkan sin-nya negatif. Mesti ingat masanya nih, makanya ya. EF. Kamu tulis nanti cos dan sin-nya, saya nggak perlu lagi ya. 330 kurang 330 berarti 30. Karena yang positif hanya yang cos, berarti X-nya positif. 36 kali cos 30. 18 akar 3I. Kemudian negatif, karena sumbu Y-nya negatif. 36 kali setengah akar 3. Sin 30, sin 30 adalah setengah. Jadi min 18. Ya, gitu ya. Ngerti ya? Pokoknya kalau dikasih tahu soal gini, semua di sumbu X selalu cos, di semua di sumbu Y selalu sin. Ingat aja kuadrannya. Kalau kuadran 1, dua-duanya positif. Kuadran 2, hanya X yang positif, yang negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, dua-duanya negatif. Kuadran 4, hanya Y yang negatif. Ya. Minus 45 itu sama dengan kuadran 4 sama ya. Jadi E dan F itu di kuadran 4 sama. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau menguraikan vektor, misalnya vektor P gitu ya, maka kamu P besar P kali cos sudut apit I ditambah P kali sin sudut apit J. Ini rumusnya ya. Tinggal lihat aja, kalau kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya X yang negatif, kuadran 3 dua-duanya negatif, kuadran 4 hanya Y yang negatif. Harus hafal ya, kalau boleh pakai kalkulator sih lebih enak. Cuma masalahnya kalau kalkulator 0,8 misalnya cos 37 0,8, tapi di kalkulator di situ ditulis 0,75 cukup panjang. Itu sebetulnya 0,8 pembulatan. Demikian juga 0,6 itu ya. Itu pembulatan. Sin 37 0,6 kan. Kalau dicari di kalkulator tidak ada, kamu nggak akan dapat 0,6. Kamu dapatnya 0,59 bla 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 panjang gitu. Ya. Lanjut, nomor berikutnya, saya nggak usah copy lagi deh ya, baca aja di sini. Nomor 11 ya sekarang. Nomor 11. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum lanjut? Nggak ya? Nggak, oke. Nomor 11. Dua buah vektor perpindahan masing-masing memiliki besar 3 meter dan 4 meter. Hitung besar dan arah vektor resultan jika sudut apit kedua vektor adalah 0. Ini kamu bisa ngerjain sendiri kali ya. Ambil vektor 3 meter sebagai sumbu X positif. 3 meter dan 4 meter. Jadi kamu diminta cari resultan. Di sini yang sumbu X-nya adalah 3 meter. 3. Yang sumbu Y yang satu lagi 4 meter. 4 meter. Ya udah, kita nomor 1 dulu ya. Yang A dulu, kalau sudut alfanya 0 derajat.
Kita sebut saja ini A. Oh, udah ada namanya ya. Oh, enggak. Ini A. Ini B. Ya udah, tinggal yang pertama, yang A. Berarti akar. Kalau 0 derajat berarti cos 0 adalah 0. Tinggal 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini bukan 4, bukan 6 itu ya. 4 di situ. Ya. Di yang A adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kenapa? Karena cos. Oh, enggak bisa. Cos 0 adalah 1. Jadi mesti ada 2 kali 3. Ya, betul. Ya. 2 kali 3 kali 4 kali 1. Karena cos 0 adalah 1 ya. Oke, berapa nih? 5 biasanya nih. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat adalah 16. Di sini 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Akar 49 berarti 7 ya. Tinggal jumlahin biasa sebetulnya kalau sudutnya 0. Tinggal 4 tambah 3, 7. Ya, oke, untuk selanjutnya kamu coba sendiri bisa ya. Yang B 60, yang C 90, yang D 120, yang E 180 ya. Yang E aja saya jawab. Kalau 180 berarti dia berlawanan. Nah, kalau dia 0 dia jumlah. Kalau yang berlawanan berarti min 1. Kenapa min 1? Karena si B-nya ada di sebelah kiri. Karena dia 180 derajat ya. Si B-nya ada di sini. 4 di sini 3. Berarti yang E adalah min 1 meter. Ini nomor E. Ya. Nomor E atau nomor apa itu? A, B, C, D, E ya, 180. Ya, yang B, C, D-nya tinggal kamu robah di sini aja nih. Cos 0, cos berapa lagi? Cos 60, cos 30, cos 180 ya. Ini saya nggak terusin ya, karena bisa ya, gampang. Lanjut, nomor 12. Nomor 11 nih ya. Kamu terusin aja, tinggal ganti aja angkanya. Supaya cepat, supaya bisa kita lihat. Oke, 12. Dua vektor memiliki besar yang sama, yaitu 5 meter. Tentukanlah sudut apit terkecil antara kedua vektor tersebut agar besar vektor resultannya adalah 5 akar 3. Ya sudah, gampang. 5 akar 3 sama dengan akar 5 kuadrat, kan jumlahnya gitu, ditambah 5 kuadrat, kan vektornya sama, ditambah 2 kali 5 kali 5 kali cos alfa, yang A ya. Oke, kita kuadratkan 5 kuadrat 25 kali 3, 75. Nah, akarnya hilang karena sudah saya kuadratkan. Ini 25 tambah 25, 50. Ditambah 2 kali 5, 10, 50 cos alfa. Oke, 50 pindah ke kiri, 25 sama dengan 50 nih ya. 50 cos alfa. Sehingga cos alfa setengah. Setengah adalah cos alfa. Jadi alfanya berapa? 60 derajat ya. Oke. Apa mau dilanjutin ini untuk yang berikutnya?
A, ini kan baru A. Lanjutin aja ya. Kalau tadi kan gampang. Kalau ini mungkin agak bingung kali ya. Saya lanjutin aja. Yang B, kalau jumlahnya adalah 5. 5 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos alfa. Akarnya hilang 25. 25 tambah 25 50 ditambah ini tadi udah 50 cos alfa. 50 pindah ke kiri min 25 sama dengan 50 cos alfa. Wah, cos alfanya negatif, berarti di kuadran 2 nih. Ya, 50 25 bagi 50 min setengah. Oke. Cos yang min setengah, cos yang setengah kan 60, min setengah berarti 120 derajat. Ya. Oke. Yang 5 meter. Yang 5 akar, yang 3 akar 10. 3 akar 10. Ini mau diterusin atau lewat, anak-anak? Halo? Bentar lagi perlu pergi ya. Mau lewat aja ya. Ini bisa kerjain sendiri ya. Sama caranya seperti ini ya. Ngerti ya? Oke. Sekarang lanjut. Pak, sebentar Pak. Ya, kenapa? Itu yang 120 derajat dapetnya dari mana? Oke. Cos yang setengah. Tapi kan ini min. Kalau kamu lihat yang setengah dulu, cos yang setengah di tabel yang pernah saya berikan kan 60 derajat. Betul? Cos yang hasilnya setengah. 60 derajat kan? Tapi di sini min, berarti di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua berarti 180 dikurangi 60. Jadi 120 derajat gitu ya. Jadi kamu lihat dulu tabel cos alfa yang hasilnya setengah. Ya. Kita Ya. Oke, ini yang CD ngikutin aja ya, sama ya. Tinggal lanjutnya adalah nomor 14. Ini juga sama. Saya kasih contoh aja, nggak apa-apa. 14. Ini apa namanya? Tinggal gampang ini udah. 14. Tulis setiap vektor berikut dalam vektor satuan. Oh, udah vektor satuan dia minta. Kemudian tentukan besar dan arahnya. Oke, saya ambil contoh satu ya. AX, nah AX sama dengan minus 6 meter. Kemudian AY 8 meter. Nah, jadi nyatakan dalam vektor satuan. Berarti minus, sebut dulu X-nya, minus 6I ditambah 8J. Karena yang sumbu Y selalu jadi J. Ini I ya. Minus ikut minus ya. Kemudian apa lagi? Kemudian tentukan besar dan arahnya. Oke, arahnya pakai tangan aja. Tangan theta Y dibagi X. 8 dibagi 6. Tapi minusnya jangan lupa minus. Berarti ini kan tadi kita udah tahu kuadran 2 ya. Kuadran 2 nggak usah dipikirin sih sebetulnya. Mengganggu ini. Ini ada 2 namanya. Udah mengganggu. Ya, oke. Minus ya, minus 6.
minus. Jadi 4/3. Nah, kalau kita lihat tangan yang 4/3 berarti 53. Kamu lihat di tabel. Tangan yang 4/3. 53. Tapi karena minus berarti di kuadran 2 di sini. 180 min 53 berarti 117. Gitu caranya ya. Kalau kuadran 2 berarti 180 min sudut yang kita ketahui. Yang 4/3 tadi. Ya, tangan yang 4/3 adalah 53. Jadi sekarang 180 kurang 53 117 ya. 117 apa 127? Sorry, 127 ya. 127. 17 sih. Oke. Pak, aku perlu pergi dulu ya, nanti recordingnya saya di grup. Ya. Kamu tinggalin email kamu di bawah, di chat. Oh ya, oke. Tinggalkan emailnya di chat. Oke, nomor 14. Saya kira untuk B dan seterusnya sampai D bisa ya. Halo, gimana? Nomor 14. Tinggal ngikutin aja sama kok. Ya, nyatakan dalam vektor satuan, kemudian cari arahnya pakai tangan ya. Bisa ya. Nomor 15 sekarang. Kecuali kamu mau minta Pak 14 yang ini gitu misalnya boleh ya. 15. Kita masuk ke nomor 15. Mana tadi? Saya boleh minta boardnya juga nggak ya? Boleh. Kamu tulis email kamu di chat. Asik Pak. Ya. Kamu mau keluar juga? Enggak Pak. Enggak. Aku mau boardnya juga. Board ya. Oke. Kalau yang mau board boleh tulis di chat aja. Email kamu. 15. Ini gampang sekali. Oke. Tentukanlah resultan. Oh, ini sama kayak tadi ya, anak-anak. Sumbu X, sumbu Y boleh pakai sumbu X, sumbu Y boleh juga pakai I dan J juga boleh. Saya kira nggak usah dijelasin lagi ya. Bisa ini ya. Nomor yang B aja ya, 15B ya. 15B karena 15A itu udah pernah kita, nanti kamu coba sendiri. Sebuah pesawat terbang menempuh jarak 40 km dalam arah 60 derajat utara dari timur. Nah, kalau gini kamu harus buat dulu ininya ya. 60 derajat dari ke utara dari timur. Oke, kamu gambar. Berarti dari timur adalah ke sini. Misalnya situ ya. Oke. 60 derajat, berarti ini 60 derajat. Timur kan sebelah sini. Ke arah utara gitu. Ini yang A ya. Kemudian 40 km ya. Kemudian berbelok ke arah timur dan menempuh jarak 10 km. Berbelok ke arah timur. Berbelok ke arah timur. Nah, gitu, tinggal gampang aja ngikutin. Ya. B, vektor B. Oh, apa itu? Nanti angkanya kamu masukkan. Menempuh jarak sejauh 10 meter. Akhirnya berbelok ke selatan menempuh jarak 10 akar 3 km. Ke selatan 10 akar 3. Ke selatan 10 akar 3. Misalnya di sini ya. Ini boleh pakai ya, ini dulu, sketch dulu ini. Ya. Kemudian tentukanlah besar dan arah resultan pesawat dihitung dari titik berangkatnya. Oke, gampang. Sekarang supaya nggak terlalu susah, kamu buat dulu salib sumbunya. Sumbu X, sumbu Y-nya ya, sama kayak tadi lagi. Ya, oke. Ini nggak ada nih.
tidak ada. Oke, nah ini pindahin aja. A, pindahin ke sini. Nah, nanti AX, AB, AY-nya tinggal pindahin aja. Bentar. Ya, oke. Enam puluh derajat. Dah. Kemudian B pindahkan ke sini. Kan gampang tuh. Ya. C pindahkan ke sini. Udah tinggal masukin angkanya, sumbu X, sumbu Y. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Ini B-nya sini. Wis, bisa dia. Ini B. Besarnya tadi berapa udah. Ini A. Ini C. Ya, sama seperti tadi, tinggal masukin B cos theta A, sin theta, cos theta C gitu ya. Oke, saya kira ini bisa ya anak-anak ya. Halo? Halo? Anak-anak? Ya Pak. Bisa ya? Oke, kalau gitu kamu tinggal silakan kirimkan ke chat. Email-email kamu kirimkan ke chat, nanti saya kirimkan ke email kamu ya. Silakan. Ya, oke. Ya, ini berarti esainya sangat gampang, tinggal ngikutin aja. Yang paling yang susah-susah yang tadi di awal. Ya, yang terakhir yang saya kasih contoh-contoh itu tinggal ngikut aja. Ya, oke anak-anak. Saya akhiri dulu ya perjumpaan kita. Halo? Silakan kirim ke chat kamu. Saya juga akan kirimkan video. Ya.